Pemirsa, 15 korban luka akibat laka maut di kilometer 184 Ciwaringin, tepatnya di ruas tol Cipali, Palimanan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra, Plumbon. 15 korban luka kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Mitra, Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan satu korban diantaranya masih kritis. Dari 15 korban, 13 berangsur membaik, 2 orang diperkenankan rawat jalan, sementara 1 pasien masih dalam kondisi kritis. Ya, 15 ada 2 orang yang memang diperbolehkan pulang. Ya. Untuk kondisinya bagaimana, Pak? Pada luka di bagian mana? Sadar, pasien sadar. Hanya 1 yang memang masih di ruangan CU yang berobservasi ketat ya. Karena 1 yang tidak sadar. Itu kondisi kritis apa gimana, Pak? Ya, kondisinya cukup berat. Ya, 1 orang. Rata-rata korban mengalami luka di bagian mana itu, Pak? Ya? Korban mengalami luka di bagian mana? Hampir sebagian besar dari kepala. Terjadi di kilometer 184 yang melibatkan mobil Travel Elf melaju dari Jakarta melompat jalur arah berlawanan hingga menyebabkan menabrak mobil minibus. Hingga saat ini, unit Laka Lantas Polresta Cirebon masih dalam tahap menyelidiki penyebab kecelakaan maut tersebut. Sanksi tilang bagi pelanggar aturan ganjil genap lalu lintas di Jakarta terus dilakukan personil polisi. Pada razia kali ini sejumlah pelanggar terjaring, diantaranya karena ketahuan menukar plat nomor dinas dengan plat nomor pribadi. Sanksi terhadap pelanggar ganjil genap terus diterapkan petugas gabungan di Telantas Polda Metro Jaya bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Salah satunya di kawasan Jalan Tomang Raya dan S. Parman, Jakarta Barat. Saat razia, salah seorang pengendara kedapatan mengganti plat nomor kendaraan dinas milik instansi pemerintahan Sekretariat Negara atau Setnek dengan plat nomor hitam yang berbeda. Jangan lupa tanggal. Oh. Iya. Barusan pagi-pagi jangan lupa tanggal gitu loh. Tapi tahu Bapak ya, ganjil genap udah diterapin lagi. Ya? Saya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Saya pikir masih PSBB gitu loh. Pemberlakuan kembali aturan ganjil genap di Jakarta sebagai dampak dari tingginya penyebaran virus corona. Pemprov DKI Jakarta bahkan mempertimbangkan aturan ganjil genap akan berlaku selama 24 jam. Seluruh pengendara harus mematuhi aturan yang berlaku atau terancam sanksi tilang. Untuk saat ini, ganjil genap dengan sistem tilang berlaku pada 25 ruas jalan ibu kota, dari Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, dan pukul 4 sore hingga pukul 9 malam. Pelanggar ganjil genap akan dikenakan sanksi dengan ancaman hukuman penjara selama 2 bulan atau denda uang maksimal Rp500.000. Penerapan aturan ganjil genap didukung dengan penambahan jam operasional transportasi umum lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pelaksanaan ganjil genap di hari kedua, ada rekan Bunga Ayu di kawasan Pancoran. Selamat siang, Bunga. Berapa jumlah pelanggar ganjil genap pagi tadi? Ya baik, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pastinya 5 orang saja yang mengarah ke arah Gatot Subroto. Dapat kami sampaikan atau kami gambarkan untuk titik di simpang 4 Pancoran ini karena ke arah situasi tempat ganjil genap yaitu di PT Haryono dan juga di Jalan Gatot Subroto. Rata-rata Baik pemirsa, kami mohon maaf dengan adanya kesalahan teknis dan kami akan mengupdate informasi terbaru soal ganjil genap yang berada di kawasan Pancoran. Kita ke informasi selanjutnya, seorang balita di Yogyakarta ditemukan tewas dengan kondisi penuh luka. Diduga pelaku merupakan kekasih dari ibu bayi tersebut. Tim Inafis dan penyidik Reskrim Polres Sleman menggelar olah TKP di lokasi penganiayaan dan tempat jenazah bayi ditemukan. Pelaku diperankan JRT, 26 tahun, kekasih dari ibu bayi yang diduga menjadi pelaku penganiayaan. Terdapat 17 adegan yang diperagakan di kamar tidur, di dapur, dan di kamar mandi. Sejumlah adegan pun memperagakan proses penganiayaan terhadap bayi yang berusia 4,5 tahun.
Olah TKP digelar karena ada laporan mengenai kematian yang tidak wajar. Laporan polisi yang dibuat ada dugaan meninggal dengan tidak wajar. Tidak wajarnya itu karena apa? Kenapa? Tidak wajarnya itu karena apa? Karena ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya. Tapi untuk secara resminya kan tentu dari hasil proses pemeriksaan visum luar maupun dari otopsi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara. Menurut tetangga korban yang juga sekaligus saksi, ibu bayi dan kekasihnya sering bertengkar. Terakhir, pada Sabtu malam, tetangga mendengar teriakan bayi. Kemudian bayi ditemukan tewas keesokan harinya. Saat ini kasus masih bergulir di Polres Sleman, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan.